Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yanti Ritonga, tingkat 2B. NIM saya P07539018067. Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas akhir semester praktikum fitokimia. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi. Pertama, pemisahan sampel, kedua, meserasi, ketiga, sorpletasi, keempat, kristalisasi, kelima, pemurnian atau rekristalisasi, keenam, identifikasi senyawa. Baiklah, pertama saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu persiapan sampel. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami perubahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa yang dikeringkan. Simplicia dibedakan menjadi 3, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Simplicia nabati merupakan Simplicia atau bahan dari tanaman yang utuh. Bagian tanaman yang biasa digunakan itu seperti daun, akar, batang, kulit batang, biji, dan bunga. Simplicia hewan merupakan Simplicia atau bahan yang berasal dari hewan, meliputi kulit, daging, dan tulang. Contoh dari Simplicia hewan ini biasanya pembuatan kapsul yang berasal dari tulang ikan lele. Simplicia mineral merupakan Simplicia atau bahan yang berasal dari alam selain nabati dan hewan. Biasanya Simplicia mineral ini contohnya parafin liquidum dan vaselin. Syarat Simplicia yang baik. Suatu Simplicia dikatakan baik bermutu jika memenuhi persyaratan yang tertera dalam monografi Simplicia. Antara lain, susut pengeringan kadar abu tidak larut asam, kadar asam larut air, kadar sari larut etanol, dan kandungan kimia Simplicia. Baiklah, yang kedua, materi maserasi. Pengertian maserasi. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam Simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian Simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai. Ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh dari sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindungi dari cahaya selama 2 hari kemudian, endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk Simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindungi dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Tujuan pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk Simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi.
Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil, lemak, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyari biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disaring. Kelebihan dari maserasi, yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. 2. Biaya operasionalnya relatif murah. 3. Tanpa pemanasan. 4. Baik digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangan maserasi. 1. Proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. 2. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. 3. Perlu penyari yang banyak. Selanjutnya itu materi ketiga, yaitu sokletasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan: pendingin bola, alat soklet, labu destilasi, alat pemanas. Ini adalah gambar sokletasi. Cara kerja soklet. 1. Bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet. 2. Alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran baik dan dihubungkan melalui pipa pipet. 3. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendinginan aliran baik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya. Kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. 4. Larutan berkumpul di wilayah wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian zat yang tereaksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan ekstraksi berkesinambungan. 1. Membutuhkan pelarut sangat sedikit. 2. Zat aktif dapat tersaring sempurna. 3. Dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi berkesinambungan. 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Membutuhkan banyak energi listrik dan gas. 3. Tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air seperti CCl, CHCl3, lebih ringan dari air atau eter. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larut, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan atau larut ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. 2. Pertumbuhan inti. Syarat-syarat kristalisasi. 1. Larutan harus jernih. 2. Larutan harus homogen. 3. Adanya perubahan suhu. Metode kristalisasi. 1. Pendinginan.
Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur. Kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. 2. Pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap, panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contohnya, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam alkaloid. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah. Maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi dengan makin turun temperatur. Makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. 1. Larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bubukkan sedikit norit. 3. Larutan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Kembali dengan pemanas air. 5. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring kristal tersebut. Kelima, materi pemurnian atau rekristalisasi. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat kering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendidikan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 3. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 4. Memisahkan kristal dari larutan supernatant. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. 1. Pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. 2. Pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal.
3. Pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas, sedikit larut dalam pelarut dingin, akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Bila suatu kristal yang sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut lain, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit harus ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. 1. Rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 sehingga diperoleh kapsantin yang terbentuk bulatan dengan warna karmin, titik lele 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. 2. Rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan semalam sehingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik lele 138 sampai 144. 3. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer, diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik lele 254 sampai 252 sampai 254. 4. Rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik lele 235. 5. Kristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berbentuk kristal jarum berwarna kuning pucat, titik leleh 326 sampai 329. Materi selanjutnya, metode identifikasi senyawa. Ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Artinya, adanya glukosida minyak amandel dihidrolisasi dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik lele untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama, harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. 1. Spektroskopi UV dan spektrum tampak. Spektrum serapan kandungan tumbuhan padat diukur dengan cara mengukur larutan dengan encer senyawa tumbuhan. Blanco, alat spektrofotometer yang merekam secara otomatis. Diukur absorbansi atau keterserapan
atau kerapatan optik pada panjang gelombang 200 sampai 700 maksimal dan minimal yang khas. Menggunakan kuvette sel khusus atau tempat mengukur diperlukan 1/10 volume. Pengukuran spektrum sangat penting pada identifikasi kandungan tumbuhan, yaitu memantau dari eluat kolom kromatografi sewaktu pemurnian untuk mendeteksi golongan senyawa tertentu, misalnya polyasetilin. Pelarut yang banyak digunakan pada spektroskopi UV adalah etanol 95% karena banyak golongan senyawa yang dapat larut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, metanol, heksana, eter minyak bumi, eter. Pelarut yang dihindari adalah alkohol teknis karena mengandung benzena yang akan menyerap di daerah UV pendek. Kloroform dan piridin karena menyerap kuat di daerah 200 sampai 260, tapi sangat cocok untuk mengukur spektrum pigmen tumbuhan seperti karotenoid di daerah spektrum tampak. 2. Spektroskopi inframerah atau IM. Senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah. Dapat merekam secara otomatis senyawa dalam bentuk larutan. Kloroform, karbon tetraklorida 1-5%, bentuk gerusan dalam minyak nuyol, bentuk padat dicampur dengan kalium bromida. 3. Spektroskopi massa atau MS. Dasar spektroskopi massa adalah penguraian sesepora senyawa organik dan perekam pola fragmentasi menurut masanya. Uap cuplikan berdifusi ke dalam spektrometer massa yang bertekanan rendah, lalu diionkan dengan energi yang cukup untuk memutus ikatan kimia. Ion bermuatan positif berbentuk dengan cepat dalam medan magnet dan menyebarkan ion tersebut dan memungkinkan pengukuran kelimpahan nisbi ion yang mempunyai massa terhadap ion tertentu. Hasil rekaman berupa grafik spektrum massa terdiri atas sederetan garis yang intensitasnya berbeda-beda pada suatu massa yang berlainan. Sebagian kecil dari senyawa induk tahap terhadap proses penguapan dan akan direkam sebagai puncak ion molekul dan ion induk. Lalu massa ion lain dapat diukur dengan sangat tepat. Ketepatan ini menunjukkan rumus molekul senyawa secara tepat. Spektroskopi resonansi magnet inti atau RMI. Disebut juga spektroskopi RMI proton, digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atau hidrogen. Kebanyakan senyawa atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan seperti CH2, CH3, CHO, NH2, CHOH, dan sebagai berikut. Spektrum RMI proton merupakan rekaman jumlah atom hidrogen atau H yang berada dalam lingkungan yang berlainan. Spektrum itu tidak dapat memberi keterangan langsung mengenai sifat kerangka karbon. Kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli, melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Pembanding kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misal pada waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk membanding spektrum digunakan dua cara. Idealnya semua spektrum UV, IM, dan RMI 1H harus dibandingkan. Contoh identifikasi senyawa pada metabolit sekunder. 1. Analisis hasil. Analisis kualitatif. Analisis tumbuhan ditujukan pada isolasi, identifikasi kandungan sekunder. Banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstra air tumbuhan, sitosterol dan fraksi fitisterol.